Bang, ada satu fase saya pikir abang punya banyak pilihan pada waktu itu. Sebagai pelatih, berkarir di militer, di TNI Angkatan Laut, dan juga abang sudah punya gelar sarjana. Bisa kemana saja lah kalau kata orang zaman segitu lah gitu. Kenapa sepak bola terus, Bang? Ya, sekali lagi saya katakan, saya merasa tidak hanya dari kepuasan hati saya saja, dari sepak bola yang saya dapatkan, tapi juga dari sepak bola saya jujur mulai dari lulus SMA saya biaya semuanya sendiri karena saya dapat beasiswa dari salah satu bank pemerintah untuk saya kuliah di Jakarta dari kebisaan saya bermain sepak bola. Kemudian ketika saya menjadi seorang prajurit TNI AL dan saya ikut pendidikan sekolah perwira militer wajib pun, itu karena jujur dalam tanda kutip karena kebisaan saya juga bermain sepak bola. Jadi artinya saya mendapatkan semua ini jujur dari bakat saya bermain sepak bola. Jadi sangat sulit kalau saya harus memilih di antara yang lain, saya harus meninggalkan sepak bola. Rasanya tidak akan saya lakukan itu. Yang menarik kan, abang tuh pernah ada di Sriwijaya, pernah ada di Persipura. Maksudnya pernah berada di seluruh Indonesia lah seperti itu. Itu bagaimana sikap dari pimpinan, Bang, di kantor? Ya, memang para komandan satuan di tempat saya bekerja itu memang beliau itu sebelumnya sudah mengetahui tentang siapa saya dan apa aktivitas saya. Dan sejauh ini apa yang saya lakukan juga saya tidak pernah berbuat hal-hal yang negatif. Saya selalu membawa diri saya dengan mencoba sebaik mungkin berkarya di profesi saya sebagai pelatih sepak bola, dan selalu saya merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Laut. Itu yang terus saya kedepankan, sehingga sejauh ini saya sangat beruntung mempunyai pimpinan yang selalu mensupport setiap aktivitas saya. Teman-teman kantor nggak ada yang protes, Bang? Wah, ini si Rahmat bisa jalan-jalan gitu. Ya, sejauh ini sih semuanya berjalan dengan baik ya, karena saya juga selalu untuk berusaha menjaga setiap perasaan yang timbul ya, karena saya juga jujur sampai hari ini pun saya juga tidak mempermasalahkan ketika karir saya di militer sampai hari ini juga orang bilang tersendat-sendat, tapi itu bukan satu masalah buat saya karena saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan. Bahkan saya dikasih izin saja untuk melatih itu merupakan sebuah support yang luar biasa dan penghargaan yang luar biasa dari TNI AL berikan kepada saya. Bang, Anda pernah berada di Persipura, mengantarkan mereka menjadi juara. Melihat Persipura saat ini yang gagal, dalam saat ini masih gagal untuk mewakili Indonesia di ajang Liga Champions Asia, ada perasaan tertentu, Bang? Iya, karena kalau ini kembali terjadi, kan ini masih banding ya di CAS, saya lihat seperti apa nantinya, tapi kalau ini kemudian gagal lagi, maka ini yang kedua kali. Karena pada tahun 2005 ketika saya dan Persipura menjuarai Liga Indonesia, kita waktu itu gagal mengikuti Liga Champion karena telat di dalam mendaftarkan. Nah, kali ini gagal ya ikut Liga Champion karena menurut keterangan yang saya dapatkan karena tidak boleh digantikan oleh peserta yang lain. Ini tentu ironis karena kalau melihat hasil kompetisi tahun lalu, harusnya kita harus memberikan apresiasi sebagai juara mewakili Indonesia di ajang AFC atau Champion Asia. Jadi itu sesuatu yang mutlak. Mungkin memang lebih baik bahwa klub Indonesia jangan dulu bermain di level Asia karena itu jadi bulan-bulanan. Anda setuju dengan itu? Sama sekali saya tidak setuju. Ya. Karena sama dulu bagaimana Jepang sebelum dia menjadi hebat, sama klub-klub Jepang itu ketika berhadapan dengan tim-tim dari Eropa atau tim-tim dari negara yang lain, dia juga kalahnya banyak. Ya. Lalu kemudian dia belajar dari kondisi itu, dia merubah pembinaan di sana, dia merubah sistem kompetisi di sana, semua hal termasuk memperbaiki infrastruktur dan banyak menyekolahkan pelatih-pelatih mereka sehingga kemudian mereka menjadi seperti ini. Artinya bahwa sepak bola itu butuh proses ya untuk belajar, dan belajar itu bisa dari kekalahan yang kita alami. Jadi
sebenarnya Ya. tidak ada kata percuma. Oh tidak ada, itu penting artinya untuk terus menambah jam terbang kita karena memang salah satu faktor dari pemain-pemain kita dan kesebelasan Indonesia adalah kurangnya jam terbang di pertandingan-pertandingan internasional dan itu sudah sering sekali terlihat ketika mereka menghadapi satu partai yang krusial, yang penting, yang butuh satu experience yang lebih, kita gagal di sana. Baik. Dan ini bicara gagal, ya kita, abang sering mengatakan loh, abang gagal memberikan emas di SEA Betul. Games begitu. Ada yang berpendapat juga seharusnya pada saat terjadi seleksi ya memang saat itu seharusnya ada pemain yang betul-betul dicoret bang, tidak dibawa semua karena itu bisa melatih kondisi mental pemain Indonesia harus terbiasa dengan kompetisi pencoretan dan Betul, segala macam. betul. Apa sih? Ya, waktu itu sebetulnya sudah kita lakukan. Kan kita mulai seleksi dari 45 pemain, kemudian menjadi 37 pemain, kemudian menjadi 30 pemain, dan kemudian terakhir itu ada 27 pemain. Rencananya akan kita kecilkan menjadi 23 pemain. Di fase akhir, ketika kita akan melakukan itu, ada faktor psikologi yang juga harus kita perhatikan di situ. Kenapa? Karena kita dan para pemain sudah sedemikian solid di dalam membangun kebersamaan. Dan kebersamaan antar pemain ini, itu mereka selalu ungkapkan di dalam setiap kegiatan sehari-hari. Tidak hanya ketika mereka berada di lapangan bola, tapi komunikasi di antara mereka, jok-jok di antara mereka sudah sedemikian hidup. Itu penting buat bagaimana sebuah tim bisa sukses. Dan yang terjadi ketika itu, semua pemain menyatakan, coach, tolong kalau bisa 27 pemain ini sudah fase akhir, kita ingin mengakhiri bersama-sama. Dan buat saya itu sesuatu yang positif. Dan ada satu cerita lagi yang menurut saya mungkin baru pertama kali terjadi. Ketika pertandingan pertama kita menang melawan Kamboja, seperti biasa pemain memperoleh bonus dengan persentase yang berbeda, yang main dapat 100%, yang cadangan main yang cadangan memakai kaos dia dapat 60%, yang tidak pakai kaos di luar dia hanya 40%. Tapi inisiatif dari pemain yang main karena mereka lebih mengutamakan kebersamaan, mereka lebih mengutamakan kekompakan di dalam tim, mereka sampai rela untuk memberikan sebagian bonusnya untuk menutupi kekurangan pemain-pemain yang tidak bermain. Jadi seperti ini. Tidak, saya tidak setuju kalau itu dibagi rata. Saya ingatkan sama mereka, harus ada perbedaan, harus ada grade, karena itu penting dan itu mereka lakukan, ya, itu mereka tetap lakukan. Tapi ada satu nilai yang lebih yang saya dapatkan di situ adalah bagaimana begitu besarnya jiwa korsa antara mereka, semangat kebersamaan untuk membangun sebuah tim antara mereka. Dan ini pertama kali saya lihat.